Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sahabat dari Yayasan Peduli Hijrah Indonesia. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya Mas Al dan malam ini saya bersama Uhti Rini. Oke, Mbak Ukti ya. Kalau saya manggilnya Mbak Ukti. Mbak Ukti. Udah Mbak Uhti lagi. Udah Mbak Ukti lagi. Aduh, bagaimana itu, Bang? Ya, kita penasaran mungkin ya teman-teman dari sahabat Yayasan Peduli Hijrah penasaran nih Mbak Ukti ini siapa dan berperan di Yayasan Peduli Hijrah ini sebagai apa? Boleh dong Mbak Ukti tolong diceritain kisah hidupnya dari pertama lahir sampai saat ini. Masya Allah. Jadi gimana nih yang pertanyaan yang mana ini, Mas? Ya, tentang Mbak Ukti ini sendiri siapa dan perannya di Peduli Hijrah ini sebagai apa? Oke. Sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena tak kenal maka ta'aruf, maka aku mau ta'aruf ke teman-teman semua dulu ya. Iya, okay. Jadi ini nih Mas Al, namaku udah kenal belum? Belum. Namaku itu Rini Setianingsih. Oh, iya. Iya. Okay. Kalau usia jangan ditanya ya, sepertinya sudah pernah muda. Oh, pernah muda, berarti sekarang ini udah nggak muda lagi atau gimana? Iya, bisa dibilang begitu. Tapi jiwanya tetap muda ini, Mas. Oke, nggak apa-apa, usia nggak menjadi patokan, yang penting jiwa kita jiwa muda, semangat muda. Oke. Panggil aja saya Rini ya, Rini biasanya. Kalau saya sendiri backgroundnya itu sebenarnya lulusan D3 Kebidanan. Oke. Lebih ke ya mengurus lahiran begitu. Oh, D3 Kebidanan di universitas mana? Di Akbid Gerahusada Cirebon. Oh, Cirebon. Iya. Cirebon itu yang banyak udangnya itu ya? Iya, yang banyak polisinya juga Oke, lanjut. Oke, saya itu lulus kuliah tahun 2012. Cuma memang dari SMP kayaknya saya itu udah seneng. SMP-nya tahun berapa tuh? Saya juga lupa, kira-kira 2000 sekian lah. Oke. Berarti kita bisa hitung nih lulusan D3 Kebidanan 2012 ya tadi. Iya, hitung sendiri lah kira-kira usianya berapa ya. Iya, bolehlah dikira-kira. Terus dari SMP emang saya suka sosial, Mas. Oh, oke. Jadi pas sudah saya lulus kuliah, saya dapat kerjaan kan di sini di Cikarang merantau. Akhirnya saya gabung di komunitas. Oh, komunitas sosial. Apa tuh? Adalah komunitas sosial gitu. Sekarang soalnya komunitasnya udah bubar. Oh, oke. Apa yang itu udah menjadi bagian sejarah ya? Bagian sejarah. Nah, setelah ikut komunitas itu saya berinisiatif bahwa memang prinsip saya tuh kalau sebagai manusia kita kan yang paling baik tuh manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Betul. Jadi walaupun itu komunitas sudah bubar, akhirnya saya berkeinginan untuk kebaikan saya harus tetap jalan gitu, Mas. Okay. Tidak berhenti gitu. Wah, Masya Allah. Iya, akhirnya saya bikin komunitas sendiri. Oke, komunitas apa tuh awalnya? Awalnya namanya Peduli Hijrah Muslim Pedalaman. Oh, Peduli Hijrah Muslim Pedalaman. Bisa berubah jadi Peduli Hijrah Indonesia? Iya, karena seiring berjalannya waktu, kok namanya kayak kepanjangan. Oh, oke. Terus, kok namanya kayak kita actionnya tuh di pedalaman doang, padahal Cikarang itu udah nggak pedalaman gitu, Bekasi itu udah kayak kota gitu kan ya? Iya betul, Bekasi mah udah kota banget, bukan pedalaman. Iya. Bukan di luar planet juga pemirsa. Iya pemirsa. Bekasi masih di Indonesia, di bumi. Oke. Lalu? Oke. Setelah itu akhirnya berubah jadi Peduli Hijrah aja, jadi nggak kepanjangan dan nggak pelosok banget kan? Oke, Peduli Hijrah udah itu. Udah gitu. Itu komunitas Peduli Hijrah lah. Setelah 3 tahun berjalan baru tuh kita mikirin udah agak jalan nih, udah lumayan pengen dibikin yayasan. Oke. Nah, yayasan itu ternyata harus 3 kata, jadi ditambahin deh itu Indonesia, jadilah Peduli Hijrah Indonesia. Oke. Luar biasa, kurang lebih secara singkat sejarahnya seperti itu. Ya. Jadi awalnya Peduli Hijrah ini Mbak Rini yang mendirikan, awalnya dari komunitas. Iya. Terus semakin berjalan, berkembang, oh karena semua harus bisa jadi lebih baik ya. Yang awalnya komunitas harus tumbuh
dan sekarang sudah jadi yayasan. Iya, benar. Sejak Itu kapan jadi yayasan resmi Peduli Hijrah? sejak Januari 2020. Januari 2020. Ya. Wah, berarti udah sekitar 1 tahun lebih dong. Ya, setahun lebih. Kalau di yayasan atau organisasi kan pasti ada visi, misi, ada program-program, ada segala macam lah seperti itu ya. Mungkin bisa diceritain nih ke kita apa aja visi, misi dan program-programnya dari Peduli Hijrah Indonesia. Oke. Kalau dari visinya sendiri itu peduli dan berbagi kepada sesama yang membutuhkan. Visinya. Oke. Sedangkan misinya itu ya kita membantu sesama. Jadi misinya itu nyambung ke setiap program Peduli Hijrah, Mas. Oke, apa aja nih rincian program-programnya nih? Programnya itu ada Peduli Yatim, 1, Peduli Jompo dan Duafa, 2, Peduli Orang Sakit, 3, Peduli Masjid dan Musola, 4, Peduli Sesama, 5, sama kajian inspiratif. 6 program berarti ya? Iya. Wah. Oh, ada satu lagi, Oh, Mas. ada lagi? Satu lagi Save Sedekah. Oh, Save Sedekah. Iya. Banyak ya. Ada 7 program dari Yayasan Peduli Hijrah ini. Nah, Iya. untuk ininya realisasinya untuk program-programnya selama ini sudah berjalan semua atau bagaimana? Alhamdulillah untuk kegiatan sih selama ini memang walaupun sekarang masih pandemi ya, Mas, tapi setiap programnya masih berjalan. Iya. Saya jelasin sedikit nggak apa-apa ya? Boleh. Itu kalau yang program Peduli Yatim, Iya. itu Apa kita tuh? ada somai, Mas. Apalagi tuh Peduli Yatim ada Iya. lagi program lagi namanya somai. Iya, Bukan enak, yang pakai pare dan gitu. Bukan, itu Oh, makanan. makanan. Apa ini somai ini? Somai itu singkatannya dari shopping bersama yatim. Shopping bersama yatim. Jadi belanja nih kita. Iya, anak yatim Oke. kita belanjain, ditemenin sama relawan tuh, satu anak yatim, satu relawan. Terus anak yatimnya itu kita bebasin mau belanja apa. Apa aja boleh? Boleh. Beli AC boleh? Ya budgetnya nggak nyampe kayaknya. Kali mau belanja rumah anak yatim kan. Saya juga mau, Jadi Mas. rumah yatim, kita bikin rumah yatim ya. Mudah-mudahan, amin. Oke, terus apa lagi programnya tuh? Peduli Yatim itu kan ada juga kita di Peduli Yatim tuh cabang programnya ada OTA, orang tua asuh. Orang tua asuh anak yatim. Iya, yatim Oke. dan duafa yang menghafal Al-Quran. Oh, Masya Allah. Dan sekarang saat ini udah ada berapa banyak orang tua asuh dan anak yatim yang diasuh oleh Yayasan Peduli Hijrah Indonesia ini? Untuk sementara program yang launching bulan Oktober 2020 kan baru. Betul. Jadi kita sudah menyekolahkan anak yatim bimbingan itu ada total tadinya 10. Tadinya 10, berarti sekarang udah 20. Sekarang ada yang mundur diri 2 orang. Oh, berkurang 2 orang. Iya. Jadi udah 8. Oke. Sementara ini masih 8 orang. Kalau total orang tua asuhnya alhamdulillah, Mas, ternyata masyarakat Indonesia itu antusiasnya luar biasa. Wah, alhamdulillah. Donatur orang tua asuh kita udah mencapai 50 orang. 50 orang. Iya. Orang tuanya 50 orang, anaknya 8. Iya, Berarti jadi banyakan orang tuanya nih. Iya, makanya insya Allah karena antusias masyarakat yang mau menjadi orang tua asuh banyak, jadi kita ada planning jangka panjangnya itu membuat rumah tahfiz sendiri sehingga Amin. dari ibaratnya anak-anak itu semuanya kita yang bimbing gitu, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi ada tempatnya sendiri gitu, Oke. khusus punya Yayasan Peduli Hijrah. Amin. Oke, jadi ini saya rangkum dulu ya, saya garis Ya, besarnya nanti. boleh. Berarti ada visi ke depan untuk Yayasan Peduli Hijrah Indonesia ini punya rumah yatim ya, atau rumah tahfiz untuk anak yatim ya. Iya, benar. Dan itu konsepnya jadi kayak home boarding, itu asrama. Ya. Dan nanti anak-anak yatimnya aktivitas setiap hari di sana, ada pembimbingnya dan kegiatan sehari-harinya itu menghafal Quran seperti itu. Iya, benar, Mas. Oke, Masya Allah, kita doain aja teman-teman sahabat Yayasan Peduli Hijrah agar Peduli Hijrah ini visi misinya bisa tercapai ya. Amin ya Rabbal Alamin. Lanjut, programnya apa lagi tuh? Itu kan baru satu aja tuh Peduli Yatim ya. Iya. Peduli Yatim tuh banyak banget tuh sub-sub programnya tuh. Nah, belum lagi yang 6-6-nya yang lainnya nih. Iya. Kemudian yang yatim juga masih ada satu lagi, Masih Mas. ada lagi. Ya Allah, banyak sekali programnya, luar biasa sekali. Iya, jadi subprogramnya itu selain OTA, Soma itu ada juga yang ini. Apa, bakso? Bukan. Otak-otak, somai, aku pikirannya makanan terus. Abang Aduh. gimana sih mentang-mentang Soma temennya bakso? Iya. Oke, apa lagi programnya tuh? Yang santunan yatim.
santunan yatim. Iya, sama berwisata gitu. Jadi jalan-jalan bareng yatim. Oh, jalan-jalan bareng yatim. Ini nggak ada singkatannya nih? Nggak ada. Nggak ada, belum dibikin singkatannya. Cuma ini aja tagline-nya piknik bareng yatim gitu. Piknik bareng yatim. Nanti kita pikirin singkatannya pemirsa. Iya. Untuk teman-teman yang punya saran mungkin untuk singkatannya boleh tulis di kolom komentar. Iya. Untuk program piknik bareng yatim tuh enaknya disebut apa gitu nama programnya ya? Soalnya... Boleh di komentar ya. Iya, boleh. Oke, ya kalau itu kita kayak ini Mas. Apa? Kita ngajakin anak yatim. Biasanya sih 20 sampai 30 orang ke tempat wisata. Biasa 1 orang yatim didampingi 1 relawan. Terus mereka biasanya ya menikmati wisata, game kayak gitu. Oke. Jadi menghibur mereka agar mereka bisa lebih bahagia dan menikmati kehidupannya ya. Iya, karena kan tidak semua anak yatim nasibnya beruntung gitu. Ada juga yang jangankan untuk jalan-jalan, kadang untuk makan saja mereka masih mencari sendiri gitu, harus ya seadanya gitu Mas. Ya, jadi di sini kita juga belajar bersyukur ya untuk teman-teman yang terlahir di keluarga yang lengkap, sempurna, bisa menikmati hidup dengan nyaman, enak. Di luar sana masih ada loh saudara-saudari kita yang kurang beruntung ya daripada kita. Nah, di sini kita bisa berbagi kebahagiaan bersama mereka. Ya. Lanjut program berikutnya nih. Tadi program pertama yang tentang peduli yatim, yang kedua peduli jompo duafa. Ya, kalau peduli jompo dan duafa itu kita biasanya dari program donasi zakat penghasilan dari para donatur Mas. Iya. Jadi kita salurin ke jompo duafa yang masuk kategori fakir miskin itu berupa sembako sama uang tunai, door to door biasanya. Oh, door to door. Jadi kita datang ke rumah-rumah yang jompo dan duafa dan memberikan sembako secara langsung seperti itu. Ya, secara langsung. Oke, lanjut. Ini nggak ada macam-macam lagi nih programnya nih. Dari peduli jompo duafa itu aja. Itu aja nih. Oke, itu aja. Terus yang ketiga apa? Peduli sesama. Peduli sesama. Sesama apa nih? Sesama manusia. Bukan. Berarti ya. Iya, sesama manusia, masa sesama jenis Iya, sesama jenis manusia. Iya. Iyain aja. Oke. Program peduli sesama. Oke, apa aja nih program ini? Kalau peduli sesama ada subnya nih. Ada sub-subnya. Oke. Ya, pertama itu kayak peduli bencana, Mas. Peduli bencana. Oke. Kita punya program penggalangan donasi untuk bencana di Indonesia. Setelah itu kita kumpulin itu donasi melalui online biasanya. Setelah terkumpul kita salurkan kepada korban-korban bencana. Oke, kita salurkan kepada korban-korban bencana ya. Jadi misalkan Indonesia kan biasanya tahun sekali minimal banjir. Iya. Jadi ketika ada banjir kita melaksanakan program peduli sesama ini ya, peduli bencana ini. Ya kita melakukan penggalangan dana, penggalangan donasi karena kayak beberapa waktu lalu ya kita yang tanggul jebol di daerah Bekasi kita juga melakukan penggalangan dana dengan berbagai cara ya. Iya, benar. Seperti itu. Oke, selanjutnya. Aku boleh cerita yang penggalangan. Boleh. Cerita. Bencana. Iya, silakan. Jadi kita tuh paling jauh pernah ke Lombok. Yang itu bencana gempa Lombok itu. Iya. Waktu itu kita juga mengumpulkan donasi, alhamdulillah Mas, 132 juta terkumpul. 132 juta dari Yayasan Peduli Hijrah terkumpul disalurkan untuk korban bencana gempa di Lombok pada tahun 2018. Ya, di sana kita selain menghibur para korban dengan trauma healing untuk anak-anaknya, kita juga ada pengobatan gratis, terus penyaluran distribusi bantuan sesuai kebutuhan. Iya. Gitu. Oke, terus ada cerita menarik apa lagi dari program ini? Paling ya itu sih kisah-kisah yang kayak kita kan pernah juga ke Palu tuh yang tsunami. Kadang saat kita anamnesa pasien saat pengobatan gratis itu kadang kita juga tanya-tanya, Bu, gimana pas kejadian Ibu lagi ngapain sih gitu? Ibu kenapa bisa selamat gitu? Kadang cerita dari mereka itu membuat kita tuh lebih bersyukur, lebih oh iya ternyata orang lain itu begini, ternyata kita tuh harus lebih dekat kepada Allah karena ajal itu tidak menunggu kita siap gitu. Ajal itu selalu menanti kita, mengintai gitu Mas. Kita harus
selalu memperbanyak bekal, karena seperti cerita di Palu itu kan orang ada yang lagi ibaratnya lagi nonton TV tiba-tiba nggak tahu kenapa akhirnya begitu cepat musibah datang, akhirnya ada yang tadinya kumpul bareng 2 jam kemudian udah pada nggak ada gitu, udah kehilangan semua anggota keluarga kayak gitu. Iya, karena kita nggak pernah tahu ya ajal menjemput kita kapan, karena ajal itu pasti kita tinggal tunggu waktunya aja gitu. Iya, semua. Jadi dengan begitu kita bisa lebih bersyukur, mensyukuri hidup kita, waktu kita yang masih ada saat ini untuk memaksimalkan ibadah kita. Ya, karena dan dunia itu sementara ya Mas ya. Betul. Lanjut program berikutnya. Program berikutnya. Ini udah ke program ketiga. Peduli sesama nih. Tadi peduli sesama, subnya ada peduli bencana. Ada sub lagi dari peduli sesama ini? Sub programnya lagi? Ada juga, kita juga suka ini kayak ada seperti Jompo Duafa itu kayak yang rumahnya roboh, kita juga pernah renovasi rumah. Membangun rumah orang yang tepatnya sih di Brebes. Waktu Peduli Hijrah itu baru 1 tahun terbentuk, itu kita udah bantu salah satu duafa lah di Brebes mendirikan rumahnya. Oke. Lanjut program apa lagi nih selain peduli sesama? Peduli orang sakit. Ya. Oke. Kalau peduli orang sakit itu kita biasanya terima data dari mana aja ya, ada yang DM via Instagram, ada yang WhatsApp ke nomor saya, ada yang juga yang lewat Facebook. Dia mengirim data bahwa keluarganya ada yang sakit dan membutuhkan bantuan. Biasanya kita survei, setelah kita survei, kita galang donasi secara online, setelah terkumpul kita salurkan kepada orang yang sakit tersebut. Kalau untuk sakitnya ini ada klasifikasi tertentu nggak? Kalau sakitnya harus yang sakit apa gitu, parahnya tingkat bagaimana untuk bisa mendapatkan saluran bantuan dari Yayasan Peduli Hijrah Indonesia ini? Intinya yang benar-benar membutuhkan biaya gitu, entah itu biaya perawatan sehari-hari atau biaya operasi atau biaya dia misalkan kontrol check up. Nah kan kadang ada yang penyakitnya parah dan harus butuh sekian juta untuk operasi gitu. Bahkan untuk check up aja mahal ya. Iya, ada juga yang memang penyakitnya udah misalkan kayak diabetes gitu kan. Memang itu setiap ini harus ada obat yang dikonsumsi, dan untuk obat itu ada juga yang kesulitan gitu Bang untuk perawatannya gitu. Dan harga obatnya mungkin juga mahal ya. Iya, karena biasanya ada yang sampai amputasi kayak gitu kan. Oke, lanjut peduli orang sakit. Sudah, selanjutnya peduli apa ya? Kajian inspiratif. Kajian inspiratif. Iya. Ini program yang berapa nih? Kelima. Program yang kelima. Kajian inspiratif ini ngapain nih berarti ini? Kita ngadain kajian berarti ya? Iya, biasanya kita ngadain kajian sekalian galang donasi juga. Oke, jadi kajian di masjid. Iya. Biasanya di masjid, kalau nggak corona di masjid terus ada sekalian penggalangan dana untuk dana sosialnya Yayasan Peduli Hijrah seperti itu. Betul. Nah, selama ini nih yang udah berjalan nih kajian inspiratifnya yang seperti apa nih contohnya nih? Seringnya sih karena di Cikarang ini Bekasi khususnya banyak para jomblo ya. Jomblo. Orang sih biasanya nggak mau disebut jom. Maunya disebut single lelah. Iya. Bukan single lelah ya. Iya. Kalau lelah berarti dia udah capek. Jadi single. Single lelah. Iya, insya Allah single lelah ya Bang. Iya, amin. Saya juga single. Saya juga dulu mas single dulu. Dulunya single berarti single. Iya, udah double. Udah triple malah. Udah triple ya benar. Udah triple. Iya benar udah triple. Oke. Terus selain kajian inspiratif, ada apa lagi nih? Ada Chef Sedekah. Chef Sedekah. Apa nih program Chef Sedekah ini kayak gimana? Jadi Chef Sedekah itu Peduli Hijrah kan ada celengan mas. Celengan Chef Sedekah itu kalau donatur mau ikut program Chef Sedekah, jadi bisa nyisihin 1.000 seharinya. 1.000 sehari? Dimasukin ke celengan. Kalau udah 1 bulan itu boleh disetorin atau boleh dijemput sedekahnya. Tinggal WA aja ke nomor yang ada di
itu celengannya. Oke, jadi ini kayak tabungan pribadi khusus untuk sedekah gitu ya? Iya, jadi kita ada celeng pribadi, celengan, kita kasih ke donatur ya, biar donatur kan misalkan setiap hari ini punya program sedekah sehari 1.000 minimal, kasihin masuk 1.000 seperti itu, biar istiqomah juga untuk sedekahnya ya? Iya, karena kalau yang Save Sedekah ini tuh khusus untuk operasional Peduli Hijrah, karena kita kan dalam menyalurkan bantuan ya butuh bensin, butuh sewa mobil, karena saat ini kita lagi juga ada penggalangan donasi untuk Armada Dakwah, kurang sedikit lagi, mohon doanya agar cepat terbeli gitu, terkumpul, terus kita bisa beli itu Armada Dakwah. Amin. Insya Allah nanti mungkin setelah podcast ini sudah terbit di YouTube ya kan? Ya. Penontonnya banyak, kontennya banyak, kita bisa mendapatkan donasi dari teman-teman sahabat Peduli Hijrah Indonesia, dan uangnya bisa kita manfaatkan untuk setiap kegiatan sosial dari Yayasan Peduli Hijrah Indonesia. Insya Allah, amin. Amin. Lanjut, Save Sedekah satu lagi? Itu yang ini peduli sesama, tapi sub yang ini Palestina. Oh, peduli Suriah Palestina. Iya. Oke, peduli Suriah Palestina. Bagaimana ini program ini? Jadi program itu kita tiap 6 bulan itu kita ada kerjasama dengan Syam Organizer untuk menyalurkan bantuan. Oke, ini berarti semacam yayasan juga, yayasan Syam Organizer gitu ya? Ya, itu udah besar, udah bisa nyalurin ke Palestina. Kalau kita kan masih kecil ya, belum ke sana. Masih bertumbuh dan berkembang. Iya, benar. Jadi kita juga setidaknya kita yang di Indonesia masih peduli dengan warga Palestina, Suriah yang memang masih membutuhkan bantuan. Oke, ya seperti yang kita tahu ya, di sana perang masih berkecamuk, masih terjadi ya. Di Suriah, penjajahan dari bangsa Israel ke negara Palestina ya Mbak Rini ya. Gitu. Jadi kita berusaha untuk membela saudara-saudari kita yang ada di Suriah, mensupport mereka dengan secara finansial maupun moral, betul ya? Iya, betul Mas. Oke. Untuk programnya sudah itu aja? Ada lagi? Ada lagi itu yang peduli sesama, masih ada subnya itu. Oh, masih ada lagi? Boleh nih diceritain aja semuanya. Iya, jadi sub dari peduli sesama itu ada juga, kita rutin 3 bulan sekali melakukan donor darah akbar. Donor darah akbar? Ya, bekerja sama dengan PMI Kabupaten Bekasi. Oh, jadi kita salurkan donor darah kita melalui Palang Merah Indonesia di Kabupaten Bekasi. Iya, biasanya dengan berbagai komunitas. Itu setiap berapa bulan sekali tadi? 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. Oh ya, karena untuk donor darah juga kan batasnya 3 bulan sekali. Iya, memang begitu. Iya. Oke, ada lagi? Sepertinya sudah. Sudah. Oke, saya penasaran lagi nih untuk Peduli Hijrah ini kan berdiri jadi yayasan kurang lebih sudah 1 tahun ya? Iya. Sudah 1 tahun. Tapi kalau dihitung dari komunitasnya itu udah berapa tahun? 4 tahun. Dari 2016. Dari 2016 udah hampir 5 tahun. Hampir 5 tahun untuk komunitas, berarti ada member dong, anggota, menjadi support system kita di belakang yayasan ini. Itu udah ada berapa orang Mbak untuk relawan? Anggota, ya relawan. Kalau anggota itu sebenarnya banyak Mas, ada sekitar 40 lebih. 40 lebih anggota relawan. Cuman yang aktif itu bergantian, kadang yang sibuk nggak ikut kegiatan, nanti ada yang free yang ikut. Jadi paling yang aktif mah kalau setiap kegiatan 10-20 orang. 10-20 orang. Ya. Kalau untuk pengurusnya sendiri? Pengurusnya juga sudah ada dari penasehat, ketua, sekretaris, bendahara, humas, semuanya totalnya pengurus itu ada sekitar 21 orang. 21 orang. Berarti Mbak Rini ini di sini sebagai ketua yayasan ya berarti ya? Ya. Ketua Yayasan Peduli Hijrah sekaligus foundernya, pendirinya. Ya. Pendiri Yayasan Peduli Hijrah Indonesia. Oke. Terus apalagi ya Mbak yang bisa disampaikan untuk teman-teman, mungkin ada pesan yang ingin disampaikan atau ada ya ujangan-ujangan lah untuk kita ini ya, masyarakat muda yang tinggal di Cikarang, di Bekasi khususnya ya, biar teman-teman bisa tertarik untuk bergabung sebagai anggota Yayasan Peduli Hijrah ataupun menjadi relawan, atau mungkin terinspirasi untuk berkolaborasi mengadakan kegiatan sosial di Cikarang, di Bekasi. Oke.
saya sih nggak bosan-bosan ya ngajak teman-teman semua untuk memanfaatkan waktunya selagi kita dikasih sehat, dikasih waktu luang. Karena dua nikmat itu kan yang paling sering dilupakan ya. Iya, betul. Kita ringan-ringan aja lah gunakan untuk yang baik-baik gitu, karena kita kan nggak tahu ya maksudnya amal kita mana yang diterima Allah, jadi Betul. kita harus sebanyak-banyaknya melakukan kebaikan. Nah kalau teman-teman masih bingung nih, misalkan kan di Cikarang tuh kota industri ya, ini Sabtu weekend kan, ya, mau ngapain nih, sih? gabut nih. Daripada gabut, daripada tiduran main HP terus gitu, mending ikut Peduli Hijrah Indonesia. Jadi kita bisa tahu tuh gimana sih kita bisa membahagiakan orang lain, itu luar biasa rasanya ya melihat orang lain bahagia. Alhamdulillah. Jadi kalau mau ikut ke Peduli Hijrah itu gampang banget caranya. Gimana tuh syaratnya, apa aja yang perlu kita lakukan untuk bisa bergabung ke yayasan ini sebagai relawan? Oke, cuma satu sih syaratnya, yaitu ikut 1 kali kegiatan Peduli Hijrah itu Satu nanti kali aja. 1 kali, nanti setelah itu nanti dimasukkan ke grup WhatsApp. Grup sahabat Peduli Hijrah. Ya, di WhatsApp. Kemudian setelah itu di situ kan banyak tuh info-info, nanti kalau mau ikut kegiatan lagi boleh gitu. Jadi ada kegiatan rutin ya setiap bulan? Ya, ya setiap bulan. Oke, jadi untuk teman-teman sahabat Peduli Hijrah dimanapun kalian berada yang belum bergabung di yayasan ya sebagai relawan, bisa mengikuti kegiatan-kegiatan kita itu di Yayasan Peduli Hijrah Indonesia ini. Yang seperti yang tadi udah disampaikan oleh Ukstir ini, bahwa kegiatannya ini ada banyak, ada 7 kegiatan program utama dan itu masih ada sub program lagi. Nah silakan teman-teman bisa pilih salah satu aja, mungkin yang kebetulan juga teman-teman lagi luang waktunya, lagi libur. Nah silakan aja bisa ikut ya Mbak ini ya. Iya boleh. Bisa gabung dan otomatis bisa menjadi relawan kebaikan ya untuk Yayasan Peduli Hijrah Indonesia. Mungkin bisa gabungnya untuk kontak personnya ke mana Mbak ini? Menghubungi siapa gitu kan? Oke. Untuk kontak personnya bisa melalui WhatsApp saya ya. Oke. Nomornya ada di bawah ya? Ada di bawah, nanti diedit ya oleh editor di bawah. Ya, silakan diedit. Ada juga media sosialnya teman-teman. Oh, apa tuh media sosial Peduli Hijrah? Ya. Facebook, Instagram, TikTok mungkin ada TikTok juga. TikTok pun ada, Bang. Oke, TikTok ada, YouTube ada. Iya. Jadi untuk Instagram boleh dicek di @peduli hijrah Indonesia. @peduli hijrah Indonesia. Ya, untuk Facebook Peduli Hijrah Muslim Pedalaman. Peduli Hijrah Muslim Pedalaman. Ya, untuk YouTube Peduli Hijrah Indonesia. Oke, jadi silakan teman-teman bisa follow, ikuti dan subscribe ya. Akun media sosial Peduli Hijrah Indonesia untuk mensupport kegiatan Yayasan Peduli Hijrah Indonesia. Ya. Alhamdulillah Mbak Rini, terima kasih banyak untuk penjelasan dan cerita-ceritanya, sangat inspiratif ya. Dan sangat inspiratif, berbagi ya. Semoga dengan adanya podcast Yayasan Peduli Hijrah ini semakin banyak ya masyarakat Indonesia, terutama khususnya di daerah Cikarang dan Kabupaten Bekasi, yang mulai terpanggil hatinya, tersentuh hatinya untuk berbagi dan peduli kepada sesama yang ada di wilayah Kabupaten Bekasi dan Cikarang ini. Dan mungkin nanti juga ada makin banyak nih teman-teman relawan yang bergabung ke Yayasan Peduli Hijrah Indonesia. Untuk support kegiatan kita gitu kan. Yang untuk ingin menyalurkan donasinya semakin banyak, yang ingin menyalurkan tenaga dan waktunya juga semakin banyak, insyaallah. Amin ya amin. Baik, terima kasih banyak Mbak Rini untuk penjelasannya. Terima kasih banyak untuk sahabat Peduli Hijrah Indonesia yang sudah menonton podcast pertama kita hari ini sampai akhir. Saya ucapkan terima kasih banyak. Saya Mas Al. Dan ini founder Yayasan Peduli Hijrah, Mbak Ukti Rini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.